fakta sidang pra-peradilan itu ada 25 permohonan ya, 25 permohonan yang terdiri dari 30 orang sebenarnya tersangka. Nah, ini sidang pertama, kemudian kita sudah mengajukan permohonan ya, pada intinya meminta pengadilan hakim tunggal itu yang mengadilin ini untuk membatalkan status tersangka karena banyak prosedur yang dilanggar dan kemudian tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mangara. Kami memohon dukungan juga dan doa dari masyarakat semuanya bahwa perjuangan-perjuangan ini adalah perjuangan secara hukum dan diatur di dalam undang-undang. Kita bukan perjuangan jalanan, tapi perjuangan secara hukum yang memang cara mainnya sudah diatur di dalam undang-undang. Biarkan nanti Pengadilan Negeri Batam ini adalah tempat para pencari keadilan. Dan kami merasa hakim yang memeriksa perkara ini masih memiliki rasa keadilan untuk nantinya memutus perkara ini sesuai dengan keadilan. Yang dimana fokus utama dari permohonan kami tadi itu untuk menguji penetapan tersangka apakah sah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Dan kehadiran kami di sini merupakan sebagai bagian daripada perjuangan-perjuangan hukum dan keadilan. Kita bukan bermain di jalanan, tapi kita bermain di tempat yang memang sudah disiapkan oleh negara untuk menguji proses-proses hukum apakah telah memenuhi rasa keadilan. Sebenarnya harus ini kan proses pra-peradilan ini adalah pengadilan yang cepat, prosesnya hanya diberikan waktu 7 hari ya. Itu kan harusnya tadinya pembacaan permohonan sekaligus sebenarnya langsung sore ini kalau bisa itu ada jawaban daripada termohon. Tapi termohon mungkin tidak siap ya. Karena sebenarnya termohon itu sudah menerima permohonan pra-peradilan ini 1 minggu waktunya. Sebenarnya harusnya mereka sudah siap dengan jawaban hari ini karena besok harusnya sudah masuk ke replik dan duplik sehingga hari kami sudah bisa pembuktian saksi ahli maupun saksi yang menyatakan langsung dari keluarga seperti itu kan. Jadi hal-hal inilah yang menjadi lambat. Besok itu hanya jawaban, kemudian kita juga minta waktu 1 hari juga kalau seperti itu repliknya seperti. Padahal kita ingin proses ini cepat karena ada haknya orang di dalam sana yang tertahan masih. Ya kan? Kita kan masih menduga bahwasanya ini ada pelanggaran hak asasi manusia. Mereka sudah ditahan gitu loh. Nah ini malah diperlama lagi dengan jawaban ditunda 1 hari. Jadi ya kita berharaplah semoga proses ini semakin terang dan terbuka sehingga orang-orang yang kami mohonkan prapitnya itu dapat putusan yang seadil-adilnya, itu sih harapan. Penetapan mereka sebagai tersangka yaitu tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, yang kami rasa tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup karena bukan hanya berdasarkan laporan polisi atau keterangan pemohon, tapi juga harus disertai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu ada surat, saksi, petunjuk dan sebagainya. Jadi bukan hanya berdasarkan keterangan daripada tersangka dan adanya laporan polisi, dan yang paling penting laporan polisi dalam perkara itu juga laporan TPA yang dalam arti laporan yang bersumber dari internal kepolisian terkait dengan itu salah satu. Dan terlebih juga surat penahanan, surat penangkapan tidak pernah diberikan dan SPDP juga tidak pernah diberikan. Pasal-pasal yang dikenakan juga terhadap mereka itu tidak ada di dalam KUHP. Ya. Itu kami muat dalam permohonan pra-peradilan. Berarti ada catat formil kan? Karena apa? Ada penerapan pasal yang memang tidak ada di dalam KUHP. Sudah kami jelaskan dalam permohonan pra-peradilan karena mungkin kawan-kawan juga semua tahu sebagai edukasi untuk hukum bagi masyarakat Indonesia bahwa upaya pra-peradilan memang sangat sempit memang upayanya, yaitu hanya menguji formalitas administrasi penyidikan yang dilakukan oleh polisi, tidak sampai memeriksa kepada pokok perkara. Jadi di sini kita administrasi penyidikan yang dilakukan oleh polisi kita nilai cacat formil. Salah satunya tadi kan ada beberapa pasal yang tidak muat, penetapan sebagai tersangka tidak memenuhi bukti permulaan cukup, surat penetapan tersangka, penahanan tidak pernah diberikan maupun SPDP. Oke, saya nambahin dikit ya, gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya satu perkara yang secara prosedur kami anggap itu ada pasal yang kurang, yang kedua tidak memenuhi syarat-syarat formil seperti tidak disampaikan surat-surat penetapan tersangkanya, lalu SPDP-nya dan lain-lain. Bagaimana sesuatu yang secara formal tidak tepat itu benar secara material. Nah, bagi kami sih sebenarnya kalau sesuatu yang nggak tepat ini, kalau rumah ini masih menuangkan keadilan, seharusnya ya, pada hari Senin nanti jadwal putusan nggak ada alasan bagi hakim tunggal Pengadilan Negeri di Batam ini yang mengadili perkara pra-peradilan ini untuk menolak pra-peradilan kami. Saya itu aja. Kan yang dalam penangkapan dan penahanan itu di dalam disebutkan pasalnya pasal 212 itu ada di KUHP dan atau pasal 213 ayat
2E KUHP itu nggak ada. Yang ayat 2E itu nggak ada. Dan atau pasal 214 ayat 2 ke 2E itu nggak ada juga. Dan pasal 170 ayat 2 ke 2E itu nggak ada juga. Itu KUHP. Jadi hanya satu pasal yaitu 213 ayat 2E itu tidak ada pasal dalam KUHP, dan 214 ayat 2 ke 2E itu nggak ada di KUHP. Jadi 170 intinya memang ada tetap penambahan 2E itu nggak ada. Nah, kenapa ini, apakah ini dikatakan itu sebagai salah ketik ya? Ini sudah 2 dokumen, surat penangkapan itu ada, surat penahanan itu ada. Logikanya kalau misalnya salah ketik itu bisa diperbarui di dalam surat penahanannya. Tapi beberapa dokumen itu sama. Permohonannya itu ada beberapa permohonan yang kita mintakan tuh, ada 5 ya. Pertama, ini saya bacakan aja ya. Yang pertama itu kita memerintahkan termohon untuk hadir di sidang pra peradilan secara langsung. Jadi nggak langsung, bukan diwakili. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah menyatakan menerima permohonan kita. Yang selanjutnya menyatakan tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka melakukan upaya penangkapan, penahanan, penyitaan berdasarkan laporan polisi adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya penangkapan dan lain-lainnya itu adalah cacat formil. Yang kemudian memerintahkan pada termohon untuk mengeluarkan pemohon tersangka ya dari tahanan, dan terakhir adalah memerintahkan termohon merehabilitasi nama baik pemohon melalui media cetak nasional, media televisi, media online selama 7 hari kerja secara berturut-turut. Menghukum termohon membayar biaya perkara yang timbul dari perkara. Mungkin itu saja. Permohonnya Foresta.